Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat dulu. Ulangilah, belum terlalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua pada hari ini, pada hari-hari sebelumnya. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita diakui sebagai umatnya, diajak dalam barisan-barisannya untuk sama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, Ini ada apa ya? Ada kegaduhan apa? Uji nyali. Aduh, FM. Aduh, ini bisa itu. Apa? Ya, lanjut. Suara saya nggak jelas? Bukan. Ini Itu yang nggak jelas itu. Itu yang warna merah. Iya. Suara saya aman ya? Aman. Baik. Jadi beberapa waktu yang lalu kita juga sebetulnya setahun yang lalu sudah bertemu di bulan-bulan yang sama, yaitu bulan Agustus, dan kita juga membahas tentang kemerdekaan. Nah, itu saya ngerasanya baru kemarin perasaan kita membahas podcast tentang kemerdekaan. Nah, itu mungkin waktu itu sangat terasa lebih cepat. Ya terasa lebih cepat lah waktu itu gitu. Makanya kita hidup di dunia juga seperti itu mungkin. Jadi ketika sudah meninggal nanti, perasaan di dunia baru berapa waktu gitu, beberapa menit. Bahkan menurut penjelasan Ustadz Felix Yao, kalau teman-teman pernah lihat, kita tuh kalau dihitung-hitung hidup di dunia tuh kayak hidup cuman 2 menit di dunia gitu. Nah itulah, jadi makanya semoga kita bisa mengisi waktu yang singkat ini dengan amalan kebaikan-kebaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini atas segala kesibukannya, masih bisa menyempatkan waktu, menyisihkan waktunya di Sabtu malam. Ini para rombongan Ijo Tomat, Ikatan Jomblo, apa tomat sih? Pokoknya sayuran tomat. Ijo Tomat, pokoknya apa sih yang Sakir Daula itu? Ya itulah Ijo Tomat, Ikatan Jomblo, itulah pokoknya tobat dari maksiat atau apa gitu. Pokoknya insya Allah orang-orang yang selalu menyemangati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, setahun lalu kita membahas tentang kemerdekaan. Kita bahas lagi nih, kemerdekaan itu apa dan bagaimana, dan harus seperti apa kita mengisi kemerdekaan sesungguhnya. Saya coba pengantar dulu, mau minta pengantar dulu nih dari senior. Kang Mahdi, boleh Kang? Iya. Kemerdekaan itu apa sih sebetulnya? Apa? Aduh, aing orang lain mimitinya. Nah, tapi orang itu ke siapa tuh namanya Bang Abdurrahman Hanif ya dari partai mana Kang Abdurrahman Hanif itu bagus mic-nya Oh iya, bentar. Casemiro saya ya di sini nickname-nya. Ya kita kita seharusnya harus memiliki mic seperti itu supaya lebih jelas ya. Iya, supaya yang lain juga bisa mendengar lebih baik. Oke, kalau misalkan ditanya tentang apa tuh pendahuluan ya mengenai kemerdekaan nih, saya sebenarnya ya cukup menarik juga ya tema sekarang dalam memperingati ya Hari Kemerdekaan.
Indonesia ya. Selamat buat kita semua, buat warga Indonesia, selamat merdeka ya. Oke, jadi pada dasarnya kalau menurut saya ya mengenai kemerdekaan ini dalam memperingati ya benar-benar harus disyukuri dengan baik dan juga dengan matang gitu ya. Yang jelas itu tuh intinya untuk mengenang masa lalu para pahlawan-pahlawan kita yang benar-benar susah payah gitu memerdekakan bangsa Indonesia itu. Dan karena kita tidak merasakan ketika penjajahannya mungkin jadinya sedikit leha-leha gitu kan mengenai kemerdekaan itu sendiri. Nah, jadi kalau dari saya sih kemerdekaan dalam memperingatinya sebenarnya ya harus banyak-banyak bersyukur ya. Banyak-banyak bersyukur dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik, positif, dan yang paling penting yang memajukan Indonesia sih kan itu ya harapannya ya. Merdeka itu kan supaya Indonesia itu bisa merdeka dan juga bebas dalam hal segala apapun itu gitu ya. Nah, sekarang mungkin kita diskusi nih apakah kita sudah merdeka yang sesungguhnya atau masih belum nih terjajah atau belum atau mau ngapa-ngapain juga masih ada rasa takut nah berarti bukan merdeka nih kita. Coba Bang Hanif kalau misalkan atau Bang Jarwo ditanya tentang hal yang sensitif itu mau berani menjawab tidak. Nah kalau tidak berarti tidak merdeka tuh itu kita tuh. Nah itu hal yang seperti itulah ya contohnya ya Kang Renaldi ya nanti. Nah gitu ya berarti kita sekarang berdiskusi seperti itulah. Jadi apakah benar-benar di negara kita tuh sudah merdeka atau belum dan bagaimana caranya ke depan supaya kita lebih aktif dan juga lebih bebas berekspresi Ya. untuk kebebasan kita semuanya. Wah gitu paling dari saya malah. Siap. Jadi tadi pada intinya Kang Mahdi mengajak kita untuk bersyukur karena menilik sejarah bahwa perjuangan melawan penjajah itu sangat berat dan ya sangat sulit gitu. Tapi ada perkataan dari founding father kita juga Soekarno. Pak Soekarno pernah bilang perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Nah, menurut Kang Ustadz Hanif nih, perjuangan melawan bangsa sendiri itu sebetulnya seperti apa, Ustadz? Udah langsung suara.com aja lah. Aduh. Ini sudah lama tidak podcast jadi agak grogi. Apa tadi teh lupa kan? Ya, perjuangan melawan bangsa sendiri itu lebih sulit kenapa dan seperti apa? Oh, yang quotes itu tehnya quotes. Ya. Iya benar Bung Karno kakeknya Megawati kakeknya Mbak Puan ya. Kita harus tahu. Aduh. Kakeknya Mbak Wan? Gak apa-apa, Bawasan. Mbak Wan. Kakeknya apa tadi? Kepak. Oh. Sudah. Ya. Mana isu kan hilang nih, kade nih. Merdeka ya, jadi, kita. Susah mempertahankan lah benar istilahnya maka menjaga kemerdekaan lah gitu. Jadi kayak mungkin kayak orang yang menghafal Quran gitu. Cet menghafal Quran sehalaman dua halaman tapi ternyata yang susahnya itu justru menjaganya gitu. Ngejaga hafalan teh udah kayak jadi kalau gak dimurojaah teh kayak kuda yang gak diikat lah gitu. Ya. Hilang lagi hafalan. Mungkin kalau ke pemerintah kalau ke negara itu analoginya udah beda musuh lah intinya gitu. Kalau dulu kan jelas yang harus dilawan teh satu itu penjajah, Belanda, Jepang, Portugis jelas gitu.
Nah sekarang mereka udah nggak ada, bukan berarti musuh atau masalah nggak ada, tapi muncul masalah-masalah lain yang lebih berat gitu pasti ya. Dalam bentuk apapun ya gitu, dalam bentuk partai misalnya itu ya, dalam bentuk ya dan lain-lain lah pokoknya. Oke. Cuman dari internal kayak gitu. Dan sekarang kejadian kerasa gitu. Sanip terasa nih. Nah ya, yang dikatakan Ustaz Hanif tadi tentang melawan atau musuh dengan bangsa kita sendiri gitu. Nah, di kehidupan sehari-hari, di peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini pun gitu terlihat gitu ada pembelahan di kehidupan sosial masyarakat. Contohnya ketika misal ada pemilu, di situ ada pembelahan lah antara kelompok A, kelompok B, dan itu cukup membuat ketidakstabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebagai bangsa yang demokratis, seharusnya kehidupan kita tuh bisa rukun kayak gitu. Nah, pandangan Kang Fajar Maulana tentang ini tadi gimana Kang? Tentang perjuangan melawan bangsanya sendiri seperti apa? Kayak gitu. Dan sikap yang harus ditunjukkan kita sebagai Muslim tuh seperti apa gitu, Kang? Oh iya. Ya. Bener sih kata. Nah ini bajunya sudah merah putih itu berarti nasionalisme sekali ya Anda ya. Efektif sekali tentunya. Lanjut, Kang Fajar. Oke. Benar kata pendahulu kita kalau perjuangan melawan bangsa sendiri itu lebih sulit. Karena dari dahulu juga di mana kerajaan-kerajaan itu hancur karena melawan perang saudara, melawan kerajaan dia sendiri. Masih banyak, contohnya Majapahit. Ya. Kerajaan yang segitu luasnya, yang lebih luas pada Indonesia kan hancur gara-gara perang Paragreg. Itu perang saudara kan antar keluarga kerajaan. Ya bukan tidak mungkin kalau Indonesia terus-terusan gampang dipecah belah, pasti akan hancur juga lama-kelamaan. Intinya sih kita sebagai Muslim jangan terlalu berlebihan lah. Kalau ada perbedaan pendapat, ya udah nggak usah diperpanjang gitu. Kalau kita juga nggak dapat apa-apa gitu, debat-debat. Ya. Jadi menurut Kang Fajar, kalau misal ada perbedaan pendapat antara kita dengan yang lain, berarti tidak usah dipermasalahkan begitu besar gitu ya. Ya sudah gitu, biarkan berkembang menjadi ide saja gitu. Iya. Baik. Nah, kita kan saat ini sudah memasuki bangsa Indonesia memasuki umur yang ke-77 tahun. Betul ya? Berarti secara usia menurut saya sudah sangat matang sebagai bangsa gitu. Namun pada kenyataannya kehidupan Indonesia masih jauh gitu dengan negara-negara tetangga yang jika dibandingkan umur kemerdekaannya lebih muda kayak gitu. Nah, apa sih sebetulnya atau bagaimana caranya biar Indonesia itu jadi negara yang kuat, yang maju gitu. Yang kuat, yang maju karena secara sumber daya alam kita melimpah gitu. Sumber daya manusia kita tidak kekurangan orang-orang pintar. Kemudian ya karunia-karunia Allah yang diturunkan di Indonesia itu sangat banyak gitu. Nah, menurut Renaldi nih sebagai generasi milenial mungkin antara Gen Z dan milenial, seperti apa kita harusnya bersikap gitu. Karena di suatu saat nanti 5, 10, 20 tahun ke depan kita yang mengisi
kepemimpinan yang ada di Indonesia gitu. Kita yang mengisi ruang-ruang leadership yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana mempersiapkan hal tersebut, Renaldi? Ya, Kang Bil. Jadi kalau menurut saya sifat yang harus kita miliki mungkin ya, Kang. Ya. Sebagai generasi milenial gitu. Salah satunya itu kita harus bangga sama ya tanah air tercinta gitu. Kemudian selain itu juga lebih memprioritaskan negeri kita gitu. Contohnya misalkan meminimalkan impor, maksimalkan ekspor gitu. Nah itu kan salah satu upaya buat mengembangkan bangsa juga ya. Ya. Jadi cintai produk-produk dalam negeri, terus lestarikan budaya, tingkatkan jiwa nasionalisme lah. Intinya mah. Jangan terlalu banyak drakor, opa-opa gitu lah. Harus bangga sama yang kita miliki gitu kan. Oke. Ya. Berarti menurut Renaldi kita sebagai generasi muda mengisi kemerdekaan tuh dengan cara kita bangga terhadap budaya, produk, dan apa-apa yang ada di Indonesia gitu ya. Betul. Terus ini juga untuk produk Indonesia nih. Apa tuh? Produk Indonesia. Ya. Earphone. Mana lagi tunjukkan produk Indonesia. Ini produk Indonesia. Nah. Produk Indonesia. Gitu. Berarti generasi muda harus bangga dengan produk Indonesia. Nah, kita juga di grup kita punya salah satu produk yang insya Allah akan sukses, akan meluas gitu, yaitu sebuah minuman lokal yang diangkat dari kekayaan alam tanah Sunda gitu, ubi Cilembu. Ada namanya Boleh Drink yang insya Allah akan sukses gitu ya. Itu salah satu produk Indonesia itu nantinya, benar-benar. Amin ya Allah. Pemskui. Jadi ajang promosi ini, aduh. Iya, boleh lah, jadi apa-apa lah. Iklan. Berkaryalah gitu. Sukses, Boleh Drink sukses. Nah, saya coba ini kan kembali lagi ya, saya ingatkan kita semua juga udah tahu bahwa umur Indonesia 77 tahun. Kemudian tema kemerdekaan. Ada yang tahu tema kemerdekaan kita? Itu apa? Naon? Pulih lebih cepat. Nah, itu. Bangkit lebih kuat kan. Nah, jadi kita kan udah berapa tahun nih melewati masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 yang tidak beres-beres, tidak selesai-selesai. Vaksin juga sudah berapa kali vaksin gitu. Mungkin juga sudah jengah juga masyarakat dengan hal tersebut, vaksin, PCR, antigen, tes swab dan sebagainya, mungkin sudah bosan gitu. Nah, tapi jadi tetap pertanyaannya apa nih? Masih menjadi masalah. Nah, temanya targetnya pulih lebih cepat, terus bangkit lebih kuat. Nah, gimana nih Kang Mahdi biar pulihnya lebih cepat dan bangkit lebih kuat? Nah, bisa juga disambungkan dengan pengalaman pribadi Kang Mahdi. Pulih dari masa-masa sulitnya dan bangkit dari masa-masa terpuruknya gitu. Nah, ini sebenarnya pengalaman pribadi itu sebenarnya ya susah ya. Gimana? Jadi pulih lebih cepat tuh sebenarnya memang ada ikhtiar ya supaya pulih lebih cepat ya. Dan juga bangkit lebih kuat. Itu betul juga sih? Ya.
bangkit lebih kuat. Nah, iya benar-benar ya. Nah, kalau misalkan di Indonesia sendiri kan memang tagline-nya seperti itu ya sekarang, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tapi saya rasa selama udah beberapa tahun mau ke 3 tahun kemerdekaannya semenjak COVID-19 ya masih tidak cepat gitu ya. 3 tahun itu nggak bisa ya, mungkin saatnya ini tagline-nya mungkin waktu tahun-tahun kemarin tagline-nya bukan pulih lebih cepat jadi lambat kan. Nah sekarang mungkin gitu. iya Iya, sekarang iya, karena iya. mau 3 tahun mau selesai, pulih lebih cepat kan, bangkit lebih kuat dan insya Allah mungkin terwujud karena sudah mau mulai hilang. Jadi saya rasa tunggu aja waktunya, kayaknya akan cepat itu ini benar pulihnya gitu ya. Ya, ya, ya. Dan yang harus dipertanyakan ya bangkitnya sih, saya ragu juga ya bangkit akan kuat itu. Karena pulih mungkin cepat, tapi untuk bangkit ke berdiri kayaknya nggak kuat, gitu. Takutnya roboh kembali nih gitu. Nah sebenarnya itulah ya. Jadi Indonesia ini sebenarnya harusnya memiliki gitu untuk bangkit lebih kuat tuh karena ya sumber daya yang dimilikinya tuh sebenarnya banyak gitu. Potensinya banyak, dan itu bisa dimaksimalkan dan kita bisa optimalkan sebenarnya untuk mendorong bangkitnya lebih kuat tuh. Yang akan tetapi ya balik lagi gitu pada sumber daya manusianya itu sendiri yang sebenarnya tidak bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan sumber daya manusia atau sumber daya alam itu yang pengennya ya bangkit lebih kuat tuh sendiri-sendiri. Intinya itu sih sebenarnya Indonesia tuh. Jadi bangkit lebih kuat tuh ya udah sendiri kuat, yang lainnya lemah. Nah kekurangannya itu sih. Jadi tapi mudah-mudahan lah karena dengan adanya video saya udah nonton dari Alfie Rap ya, yang Wonderful Nusantara lah ya, Nusantara itu Wonderland Nusantara, kayaknya masyarakat nonton itu dan kita akan lebih aware juga kepada ukhuwahnya, jadi bangkitnya bareng-bareng dan akan kuat tuh, tidak akan rapuh kembali gitu ya. Gitu sih. Udah lah gitu. Benar. Berarti intinya kebersamaan ya. Nah iya itu tuh. Kebersamaan. Terus juga sama-sama bangkit gitu ya. Kemudian kalau dari Kang Hanif gimana nih biar pulih lebih cepat, terus bangkit lebih kuat gimana nih? Casimiro, ini Luis Milla di sini. Casimiro, iya. Luis Milla. Apa kabar Coach? Halo. Coach ditunggu di Sidolik. Mau bergabung ke Persib nggak? Aduh, Coach gajinya kecil lah. Udah jangan di MU mah gugur. Saya takut digoblok-goblogin bobotoh ah. Iya kumaha ya baju merah tuh. Aduh. Udah lanjut lah lagi. Apa ini teh? Masih sama pertanyaannya. Deal, apa? Oke. Gimana biar pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat tuh gimana? Oh iya. Ya gimana ya, itu tugasnya pemerintah sebenarnya, bukan saya ya. Gitu. Mungkin di undang-undang yang belum disahkan kritik tuh harus ada solusi, tapi nggak gitu kan, mereka yang digaji untuk memberi solusi gitu ya. Cuman yang pasti slogannya bagus. Ya cuman slogan doang nggak cukup gitu. Slogan doang nggak cukup. Kalau saya sih merefleksikannya justru ke waktu ke belakang gitu. Ke pas awal COVID, ke masa COVID lah gitu. Nah di masa COVID itu kan ada negara yang siap, ada negara yang nggak siap, negara yang ekonominya kuat, yang cadangan pangannya bagus, yang nilai kemiskinannya kecil gitu. Dan sementara Indonesia kan jauh dari semua itu juga udah membuktikan bahwa gagal, sebelumnya itu gagal, tapi oke lah yang udah. Nah, sekarang kan buat memandang ke depan itu ya. Ya untuk slogan itu biar terwujud ya jangan diulang lagi yang sebelumnya pas kita alamin pas COVID itu. Jadi banyak aspek sebenarnya gitu. Jadi si slogan ini tuh
cuman berapa kata itu, tapi cabangnya mah banyak sebenarnya gitu. Ekonominya, pemimpinnya, dan lain-lainnya ya gitulah. Ya gitulah pokoknya. Siap. Jadi gimana caranya, banyak aspeknya, dan tugas mereka itu. Berarti tugas pemerintah ya yang sudah dibayar oleh rakyat. Betul. Untuk segera memberikan solusi. Betul. Solusinya rakyat bayar pajak. Nggak, canda. Sudah. Oh, sudah. Sebenarnya tiap kita beli barang juga itu bayar pajak sebenarnya. Jadi ada pajak yang dibebankan ke barang, ke konsumen. Lain-lain kan, sekolah pajak, kesehatan dan lain-lain juga ada pajaknya pasti. Makan di SS juga kan ada pajaknya ya kalau nggak salah dulu. Ada. Iya itu. Motor juga ada pajaknya. Iya, motor pajak loh emang. Ya udah. Produk-produk jualan juga pada pajaknya. Nah itu dia. 11%. Naik 1%-nya, naik 1%. 11%. Iya. Oke, sip. Itulah ya. Merdeka. Nah, kita dari tadi ngomongin merdeka. Terus sebenarnya merdeka yang sesungguhnya itu apa sih, Renaldi? Kalau menurut Renaldi? Merdeka mungkin ini Kang, contoh kecilnya. Ya, contohnya coba. Kita pengen makan cimol misalkan. Tinggal ke depan terus beli, ada uang nih, makan. Nah, itu merdeka sih Kang. Nah, tapi harus bayar pajak, gimana itu? Merdeka tidak? Ya. Gimana Kang, bingung kalau sensor. Ya kalau misalkan sebagai pelajar sih kan kita semua punya cita-cita gitu. Waktu SD pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi anggota DPR misalkan. Ya itu suatu kemerdekaan menurut saya kan. Karena zaman dulu boro-boro wah pengen jadi ini. Dulu kan mikirnya kan hari ini bisa makan nggak ya, hari ini masih hidup nggak ya gitu. Itu sih Kang. Ya kenapa saya mempertanyakan hal ini? Ini juga tadi di pengantar sama Kang Mahdi kan dipertanyakan juga apa sih sebetulnya merdeka. Nah, kita coba bahas lagi, elaborasi lagi. Merdeka sesungguhnya itu seperti apa? Kang Fajar. Nah ini nih, saya menarik nih, Kang Jarwo jawabannya kayaknya sok keras. Merdeka ya. Merdeka itu kalau kata Soekarno sih berdiri di atas kaki sendiri kan. Kata Prabowo juga saat debat Pilpres itu. Kita dapat berdaulat atau berdiri di atas kaki kita sendiri. Kenyataan sih masih belum sih kalau Indonesia. Masih belum berdiri di atas kaki sendiri karena banyak utang. Keras. Kalau kita sih merdeka tuh mengatur hidup kita sendiri lah. Dimana baik buruknya kita masuk neraka atau surga kan kita yang atur. Berarti kita merdeka gitu. Ya. Karena hidup kita itu kan ditentukan oleh kita sendiri. Mau jadi apa, keluar kuliah mau jadi apa, itu tergantung kita sendiri. Mau kerja apa, mau nganggur atau kerja, itu balik lagi ke diri kita sendiri. Tapi kata saya sih masih sekarang itu masih bisa katakan kita masih merdeka. Tapi masih ada batasan peraturan yang dibuat pemerintah. Oke. Itu dari Kang Fajar ya. Merdeka artinya berdaulat atau berdiri di kaki sendiri. Jadi kita bisa hidup gitu tanpa beban, tanpa belenggu dari pihak-pihak eksternal kayak gitu. Contohnya tadi dicontohkan kita nggak merdeka kalau kita masih punya banyak hutang katanya.
Nah, Kalau kita punya banyak hutang kan tertekannya kehidupan kita. Jadi iya. terbatas gitu. Nah, kalau misal dari sisi kacamata seorang muslim sejati, kemerdekaan itu seperti apa, Kang Mahdi? Ini Casemiro aja, Casemiro. Ya, nantilah berdua. Oh, Saya setuju sih Casemiro. ya. Oh iya, saya juga sepakat soal. Jadi intinya kalau apa ya, kemerdekaan kalau kita pandang mengenai kemuslimahan ya sebenarnya ya kita tuh Muslimahan. ya, Anda ya maksudnya muslimah. dalam kacamata muslim lah ya, kita umat beragama yang paling banyak muslim ya, sebenarnya kemerdekaan itu adalah ya pembebasan hamba gitu ya dari sesama hamba menuju ke penghambaan kepada sang pencipta hamba. Itulah kemerdekaan. Dan juga pembebasan hamba dari segala isi alam semesta gitu, menuju penghambaan kepada sang pencipta. Nah, itu intinya. Jadi kita tuh ya bebas lah ya, atau beralih gitu. Penghambaan itu tuh yang seringnya biasanya kita tuh menghamba-hamba kepada sesama orang gitu, atau kepada pencipta alam semesta, kepada isi alam semestanya seperti keduniawian dan sebagainya. Nah sebenarnya ya itu tuh nggak merdeka, tapi merdeka tuh ketika kita tuh menghambanya ya kepada sang pencipta alam semesta ini. Nah, itulah dikatakan kalau kita bisa seperti itu, kita baru merdeka. Gitulah. Oh, berarti merdeka itu menurut Kang Mahdi pembebasan dari penyembahan terhadap makhluk kepada menuju kepada pencipta ya. Makhluk ada apa saja gitu yang ada di bumi ini kepada pencipta itu. Baru itu merdeka ya. Jadi kita hanya mau diatur oleh pencipta kita aja gitu ya, bukan karena makhluk gitu ya. Nah, iya. Betul, gitu. Kang Mahdi ya? Siap, betul. Kalau menurut Ustadz Casemiro nih gimana nih? Kemerdekaan sejati sebagai seorang muslim. Nah, saya ada hal unik juga yang saya dapatkan dari Ustadz Hanif ya. Jadi dia tuh aktif banget di media sosial untuk berdakwah. Sepertinya dia sudah merdeka banget nih. Nah, itu bisa diceritakan mungkin Ustadz. Ya setuju lah sama Luis Milla. Sebenarnya saya sebagai pemain harus setuju sama pelatih gitu ya. Aduh, ini yang kayak gini-gini nih. Merdeka sejati sebagai muslim apa ya? Ya paling kayak ini mungkin Indonesia merdeka gitu, merdeka secara negara gitu ya, terbebas. Betul, emang betul merdeka secara negara. Cuman apakah merdeka dalam hal negara aja udah cukup? Kan belum gitu. Harus merdeka dalam berbagai aspek. Nah, ini juga sebagai muslim ya kita punya visi itu ya, yang visi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi apakah merdeka di dunia aja cukup? Enggak gitu. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga harus baik. Nah, di situ setelah paham dasar itu, nah baru cabang-cabang ke bawahnya harus kita perhatiin kayak tadi Coach Luis Milla gitu ya. Katanya gimana kita melakukan penghambaan tuh emang kepada Allah lah gitu. Nah, itu ada lagi cabang-cabangnya ke bawah. Jadi yang mungkin belum disadari gitu ya, mungkin sama muslim di Indonesia yang banyak banget ini, hampir 80%. Jadi dari 270 juta tuh ada 200 juta mau gitu ya. Nah, potensinya gede gitu. Nah, ketika berhasil memerdekakan diri sebagai muslim atau berhasil mengimplementasikan visi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sadar bahwa akhirat juga kita harus merdeka di akhiratnya gitu kan, karena di dunia mas sementara gitu.
Nah, sehingga kedepannya ada perbaikan-perbaikan, ada amalan-amalan, ada perbaikan akhlak dan lain-lain gitu. Nah, ini yang belum disadari gitu. Dan nanti ini uniknya tuh gini, jadi kalau misalnya kita merdeka sebagai muslim, otomatis bisa kok merdeka sebagai negara, merdeka di ekonomi, merdeka di pemerintahan, merdeka di kemanusiaan, sosial, ekonomi, itu bisa ya sebenarnya. Karena semua nilai kebaikan di Islam tuh kalau diamalkan dengan benar gitu ya otomatis juga kayak korupsi nggak bakal ada, suap nggak bakal ada gitu kan. Ya, jadi dengan potensi yang besar itu, yang kuantitasnya paling banyak Muslim di Indonesia di dunia itu, yaitu yang harus arahnya ke situ gitu, harus dicamkan pada hati kita tuh ke situ arahnya. Sehingga nanti kata Pak Moderator kata deal gitu tadi kan apa? Gen Z, apa generasi Z, apa tadi? Generasi Z. Itu pokoknya mungkin bonus demografi ke depannya gitu ya. Ya. Itu ke depannya panjang lagi gimana generasi yang muda nanti ketika matang bisa memajukan negaranya gitu. Atau mungkin lebih dekat 2024 gimana caranya ada titik balik gitu ya dari kesuraman ini misalnya ya. Ya. Nah, itu cabang-cabang ke bawahnya pasti banyak kalau dijelasin. Cuman dasarnya itu, jangan lupa visi sebagai muslim. Merdeka itu bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Oke. Berarti menurut Ustaz Hanif, merdeka itu bukan hanya kemerdekaan di dunia saja, tapi nanti merdeka juga kita persiapkan untuk kemerdekaan di akhirat dengan cara tadi mengikuti arahan Coach Luis Milla, membebaskan diri dari penghambaan makhluk kepada Sang Pencipta. Nah, sekarang sudah ya clear ya kemerdekaan itu apa menurut seorang Muslim. Terus selanjutnya nih, kalau misal melihat kondisi Indonesia saat ini gitu, kita coba bedah di dua kondisi ya. Yang pertama kondisi pesimis Indonesia, kemudian kedua kondisi optimis. Ya. Nah, menurut anak muda nih, Renaldi, kalau melihat kondisi pesimisnya Indonesia seperti apa dan melihat sisi optimisnya Indonesia nanti ke depan seperti apa gitu. Enggak, Ren? Nggak paham, Kang, gimana? Oh, nggak paham. Misal contoh. Misal kondisi pesimis, Indonesia itu banyak korupsi, terus suap, gratifikasi, orang-orang yang nggak benar, nggak disiplin. Kayaknya masa depan Indonesia bakal suram. Hubungannya sama kemerdekaan apa? Hubungannya dengan kemerdekaan itu kita ini kan 77 tahun nih Kang ya. Nah, saya tuh melihat pengennya di 2045 nanti Indonesia tuh berjaya gitu di ulang tahun ke-100. Nah, itu. Nah, kalau misalnya melihat sisi pesimis, sisi pesimisnya seperti ini, tapi perbaikannya seperti ini. Nah, sisi optimisnya apa gitu. Nah gitu, Frankie, gimana Frankie? Apakah maksud saya bisa dipahami oleh Renaldi, Frankie? Ya Kang, lagi mikir dulu nih. Apakah cukup berat pertanyaannya? Soalnya saya kayaknya kurang nasionalis sih kan. Jadi berarti tapi sebetulnya ya? Seorang Muslim tuh harusnya nasionalis. Dia nggak nasionalis tapi religius. Nasionalis. Benernya religius ya. Kalau Casemiro mah kalau pokoknya saha sih itu sih ngaranna teh. Fajar Maulana mah naon nasionalis dan demokratis ya. Demokratis. Ya itu sih, saya pengennya melihat di 2045 nanti Indonesia tuh berjaya gitu sebagai negara di ulang tahun ke-100. Sekarang masih di 77,
untuk kondisi pesimisnya seperti apa dan kondisi optimisnya, Indonesia bisa nih jadi negara yang maju gitu. Ya. Coba mungkin pesimisnya ini kan saya lihat dari beberapa ini yang lagi viral mungkinnya kasus-kasus gitu. Jadi masih takut terhadap atasan yang zalim gitu kan. Ya lanjut, jelaskan aja coba Ren. Ya jadi saya juga punya pengalaman nih Kang, magang di suatu instansi gitu. Nah, ya. Kondisi pemimpinnya itu ya kurang bagus gitu. Dan bawahan-bawahannya juga kayak tegang gitu, nggak ada yang berani. Jadi bisa dibilang nggak merdeka gitu kan kalau saya. Iya. Ya. Nggak merdeka kayak Kang Mahdi tadi ya. Ya, betul. Kang Mahdi paling merdeka. Si paling Kang Mahdi. Jadi kalau buat optimisnya mungkin ya Kang. Optimisnya lupa dari teh. Optimisnya pertaniannya maju sih Kang. Itu aja lah. Pertanian. Nah, menarik nih. Renaldi kan anak pertanian. Salah. Nah, menarik benar. Bukan optimis karena pemerintahnya sekarang. Beda bidangnya. Beda bidang. Nah, ini dari bidang Renaldi aja, pertanian. Nah, kenapa dari berbagai aspek yang Renaldi soroti optimis, di bidang pertaniannya nih, ada apa dengan pertanian? Karena yang saya lihat nih Kang, sekarang sudah banyak startup itu yang bergerak di bidang pertanian, memanfaatkan teknologi gitu Kang. Jadi udah pada tahu gitu pertanian modern tuh seperti apa gitu ya. Saya mikirnya sih optimisnya mungkin dalam beberapa tahun ke depan juga udah lebih berkembang lagi pertanian di Indonesia gitu kan. Oke, siap. Karena startup itu. Berarti optimisnya di Indonesia sudah mulai maju, pemikiran, teknologi di bidang pertanian sudah cukup maju gitu ya, dan itu membuat Renaldi optimis Indonesia bakal menjadi negara yang besar gitu ya. Ya. Dan mudah-mudahan terwujud, kita bisa ekspor produk-produk pertanian kita ya. Ubi Cilembu boleh drink ekspor. Contohnya ubi Cilembu boleh drink. Siap. Amin. Oke, nah saya juga pengen nih dengar pendapat dari Kang Fajar melihat dua kondisi Indonesia dari sisi pesimis apa yang terjadi, kemudian sisi optimisnya, harapan yang masih bisa kita kejar apa gitu. Dari pesimis. Ya. Indonesia akan maju. Banyak ya. Banyak. Ya. Banyak. Coba sebutkan banyaknya siapa Kang Fajar. Pertama, kalau tontonannya nggak dirubah, akan maju. Tontonan, terutama pelajaran, sikap, terutama akhlak sih. Akhlak. Canggih apapun zaman, kalau akhlaknya jelek, tetap jelek. Salah satu contoh ada salah satu itulah perusahaan startup lah yang udah kita kenal. Nah, ternyata ada teman saya juga udah pernah kerja di sana kan. Ternyata di dalamnya itu masih jelek lah akhlaknya tuh. Kerja aja yang penting digaji, tapi hasilnya jelek. Jadi ngasih dana ke petani kan asal kasih aja, tanpa tahu lahannya diurusin enggak dan akhirnya rugi. Dan akhirnya perusahaannya itu juga sekarang kabarnya itu PHK besar-besaran. Karena apa? Bekerja di dalamnya akhlaknya jelek. Jadi nggak bertanggung jawab atas dia apa yang dia kerjakan gitu. Itu kurangnya untuk generasi muda, dan banyak generasi sekarang itu banyak cepat menyerah lah. Cepat menyerah. Daya juangnya itu rendah gitu.
Dari angkatan saya juga lihat juga di belakang-belakang, misalkan di perusahaan saya aja. Di angkatan di belakang saya itu malah gugur semua yang dari Jawa Barat itu. Nggak ada yang kuat gitu dengan tekanan itu. Jadi baru ditekan sendiri, mundur, tekan sendiri, sedikit mundur. Jadi mana mau kuat itu mentalnya. Kalau baru tekanan segitu aja udah mundur. Gimana mau maju negaranya gitu. Siap. Kemudian akhlak lah sama ketangguhan. Kalau akhlaknya baik, otomatis juga kalau masyarakatnya baik, kita akan dapat pemimpin yang baik kan. Itu tertulis dalam hadis atau apa gitu. Pokoknya keadaan pemimpin itu mencerminkan masyarakatnya. Presiden gak kuat. Iya. Ya kan kalau masyarakatnya baik, akhlaknya nggak akan tempat di politik uang atau apa, dan sehingga kan terpilih pemimpin yang berkualitas gitu. Masa kita bisa maju gitu. Kalau optimisnya, sepakat orang itu. Iya, kalau optimisnya sih kalau masyarakat kita itu pertama bertambah kreatif, yang kedua contohnya diubah lah dari istilah TV-TV-nya diubah, di mana anak-anak kecil kan sekarang lebih jagonya lagu percintaan ya daripada masa kecil mereka sendiri. Lagu eta, terus lagu yang viral sampai joget di istana. Iya, itu kan anak-anak kecil segitu kan sudah harusnya bukan nyanyi lagu begitu kan, kata-kata itu juga berprihatin kan. Kalau cepat dewasa sepertinya. Terus Indonesia itu gampang sekarang itu fenomenanya itu yang nggak penting itu viral gitu, aneh. Kalau LGBT itu sempat viral gitu, ngapain gitu dikasih panggung. Ya itu, balik lagi akhlak. Kalau pengen maju sih akhlaknya harus benar. Pertama tontonannya dulu dibenerin. Mau di web, mau di itu kayak semuanya tontonannya harus dibenerin dulu. Biar anak-anak kecil itu pikirannya itu bersih gitu. Bahkan saya pernah ngobrol sama salah satu purnawirawan TNI yang mengelola satu rest area ya di daerah Karawang gitu. Katanya anak-anak yang orang-orang Indonesia di atas 15 tahun harusnya dibunuh semua katanya. Biar Indonesia itu bisa maju. Soalnya udah 15 tahun ke atas itu pikirannya udah nggak bener. Isinya korup semua katanya. Tapi udah nggak bersihnya itu pikirannya ya. Bahkan katanya dirinya juga dibunuh, udah nggak beres. Harus dimusnahin semua biar bersih lagi. Ya, dari tadi saya perhatikan Kang Fajar tuh ngomongnya akhlak terus ya. Sepertinya Kang Fajar tuh pemilik perusahaan BUMN, salah satu perusahaan BUMN nih. BUMN apa? Kan punya core value ya. BUMN kita punya core value, nilai dasar yaitu akhlak. Itu akhlak tuh dirinci lah ada penjelasannya. Tapi intinya akhlak itu. Nah, itu yang Kang Fajar tadi sampaikan bahwa akhlaknya harus dibenarkan dulu gitu ya. Silahkan Casemiro nyanyi. Kang Fajar masih ada tambahan? Tidak? Tidak. Turunkan harga tiket pesawat. Turunkan harga tiket pesawat. Turunkan harga mie goreng. Turunkan harga tiket pulau masuk Komodo. Pulau masuk Komodo gimana sih? Masuk ke Komodo. Oke. Saya masih mau melihat sisi tadi sampai semua berpendapat, sisi pesimis dan optimisnya. Coba sekarang ke Kang Ustadz Hanif. Gimana nih melihat sisi pesimis dan optimis? Enggak coach dulu, kan urutannya coach dulu. Gimana coach dia ini aja? Kayaknya biar jadi ini terakhir. Pamungkas. Bagian sepakat. Enggak. Apa tadi teh? Optimis, pesimis. Pesimis dan optimisnya. Buat negara gitu. Ya buat bangsa kita. Ya yang pasti mah setuju ya sama Kang Franky, Kang Fajar Maulana, jelas itu udah hampir menyeluruh. Apalagi yang Kang Fajar Maulana tadi tentang akhlak, itu emang benar tuh nomor 1 gitu ya, yang BUMN itu.
OBMN itu slogan akhlak gitu apa? Core value. Oh iya. Ya cuman core value aja nggak cukup gitu, harus ada itu. Sama kayak tadi penerapannya. Ya bangkit kuat, pulih cepat juga sama, slogan bagus nggak cukup gitu. Oh, slogan bagus dia cukup. Oke. Ya. Kalau optimisnya sih pasti optimis lah ya saya mah. Buat Indonesia lah gitu. Mungkin secara menyeluruh ya, nggak secara detail lah. Yang pasti benar kata Kang Fajar Maulana akhlak. Karena salah satu potensi negara itu kan masyarakatnya banyak muslimnya gitu. Muslim itu kan emang udah satu-satunya agama yang benar ya. Bukan yang paling benar yang benar gitu. Karena yang lain kan salah menurut kita. Gitu. Dan itu tuh potensi yang nggak dimiliki negara lain gitu. Dan terbukti di sejarah juga gitu kan, waktu zaman Khalifah Umar, waktu zaman Khalifah Utsman, Ali, dan juga kerajaan-kerajaan dinasti Utsmaniyah, Muawiyah, dan lain kan kita sangat menguasai dunia gitu ya. Nah di situ teh jelas gitu bahwa bisa menguasai dunia itu karena menerapkan ajaran-ajaran Islamnya gitu. Mungkin orang-orang zaman sekarang sebagian bilang naon sih dikit-dikit agama gitu, dikit-dikit ya. Cuman kan sejarah membuktikan gitu. Nah itu balik lagi gitu. Jadi optimisnya saya tuh yaitu lewat potensi muslim itu sendiri. Dan entah sekarang mungkin berbagai macam bentuk bukti pergerakan gitu ya. Ada yang ulama yang dakwahnya semakin masif, atau anak-anak muda yang sekarang udah ada di jalur-jalur hijrah gitu. Itu bagus, hal-hal kecil kayak gitu nanti lambat laun pasti pertolongan Allah juga datang lah karena udah ada di jalur itunya. Itu yang bikin optimis karena negara lain gak ada yang punya potensi sebesar ini gitu, kalau dalam hal itu. Ya. Lalu kalau pesimisnya sebenarnya nggak pesimis sih, kan harus optimis ya gitu. Harus yakin gitu sama pertolongan Allah. Cuman lebih pesimis tuh lebih ke dia diri sendiri aja gitu. Maksudnya bisa berkontribusi atau enggak itu bisa menyaksikan negara ini menjadi negara yang ditolong Allah nantinya, negara yang sangat maju gitu. Itu lebih dari sendiri. Nah itu dia itu slogannya postingan kemerdekaan dari ulama kan, itu semua itu hampir itu ayat eta kabehnya wah. Iya. Ya dan memang itu, cuman ya pesimisnya lebih ke diri sendirilah. Entah apakah ini akan memakan waktu yang lama gitu, ataukah diri sendiri masih belum ada di jalur itu gitu. Jadi ya pesimisnya bukan pesimis gagal, lebih ke pesimis tidak memaksimalkan diri kurang lah gitu. Saya optimis pasti optimis gitu. Oke, tetap optimis. Tetap optimistis. Oke. Ya. Intinya dari Kang Hanif tetap optimis dimanapun kondisinya. Kita harus selalu berusaha gitu. Kemudian nih kepada sang ninja. Makin malam makin error. Ya makin aneh ya. Makin tua makin aneh kayaknya itu kan. Oh, iya. Soalnya besok mau kenikahan. Makin aneh. Gimana nih Pak Coach melihat Indonesia dari sisi pesimis dan optimisnya seperti apa? Oh, pesimis dan optimis ini nggak ada yang lain ini pertanyaannya. Nggak ada. Ini kan ini penting ini benar. Ini penting ya. Ya kalau kita sangkut paitkan lah ya dengan kemerdekaan ini sebenarnya ya. Ini boleh disanggah sama yang lain ya. Jangan sepakat mulu. Apa-apa nggak sepakat juga sekali-kali. Nah, jadi kalau menurut saya nih antara sisi kondisi pesimis dan optimis Indonesia sebenarnya ya pesimisnya itu karena kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan ya ternyata ya mungkin iya ya secara independen, secara status kemerdekaan bahwa Indonesia itu adalah merdeka gitu ya. Tapi kalau kasur. Aduh.
Nah, kita kembali lagi ya. Jadi kalau dari statusnya negara Indonesia adalah kita memang alhamdulillah sudah merdeka, dan akibat dari kemerdekaan itu proklamasi ketika dilakukan oleh Soekarno bahwa kita merdeka, jadi tidak adalah gitu ya penjajahan karena penjajahan di atas dunia kan harus dihapuskan. Nah, namun kalau misalkan kita lihat sekarang sudah 77 tahun merdeka gitu, saya rasa masih ada beberapa yang dalam dirinya, dalam hatinya itu memang ada beberapa masyarakat mungkin ya keadaannya itu memang kurang merdeka lah. Dalam arti kondisi seseorang di sana tuh masih ada yang belum merdeka, dan seharusnya itu salah satunya kita ya untuk mengatasi hal itu. Nah, kenapa penyebabnya gitu? Ya karena pesimisnya ya kan akibat dari adanya kurang merdeka ya. Karena kan tadi gitu kata Fajar Maulana gitu ya, bahwa salah satunya ya kita tuh nggak kuat sebenarnya. Nah, saya tuh pesimisnya banyak masyarakat Indonesia yang masih belum kuat. Nah, itu menjadi sebuah faktor atau bukan faktor ya, kesempatan orang-orang yang mungkin dianggapnya lebih kuat gitu. Ada penindasan gitu. Karena contohnya kan ada yang fisiknya kurang bagus, ada bully, kan itu penindasan, penjajahan kan itu, jadi program merdeka gitu. Jadi pesimisnya menurut saya itu ada gitu beberapa daerah Indonesia itu yang mungkin benar belum kuat lah secara materi, secara fisik, secara intelektual, ya. Nah itu yang menyebabkan masih belum merdeka nih dalam hati kita masing-masing gitu. Nah jadi itu yang pertama belum kuat, dan yang kedua pesimisnya ya kita masih beberapa hutang gitu kan, masih banyak hutang yang mana menyebabkan ya jadinya kita tertindas atau terintimidasi gitu kan. Nah, harusnya ya, hutang-hutang itu kalau bisa segera dihapuskan lah, karena untuk melepaskan diri kita dari hal-hal yang intimidasi itu, maka jadinya merdeka. Kan jadi kalau punya hutang kan jadi terbatas. Nah, saya rasa Indonesia masih itu banyak baik dari negaranya ataupun mungkin dari setiap diri masyarakat itu sendiri juga masih banyak yang hutang. Mungkin hutang ke bank, hutang yang mana yang lain. Nah, itu tuh harus segera dilepas tuh. Nah, tapi saya rasa ya sikap-sikap seperti itu tuh jadinya masih dianggap disepelekan, nggak apa-apa lah hutang gitu, daripada dan sebagainya. Nah, awalah kurang kuat, yang penting saya bisa hidup dan sebagainya. Nah, itu kan akan hidup terus seperti itu, maka ya, kurang baik. Jadi pesimisnya menurut orang sih itu. Nah, kalau optimisnya sih sebenarnya ya saya optimis bahwa kedepannya ini bisa merubah sedikit demi sedikit gitu. Karena banyak sekarang sudah sadar lah, dan juga saya yakin banyak para ulama-ulama, cendekiawan, kiai-kiai, dan juga para pemerintah yang mungkin peduli gitu dan sadar mengenai hal itu. Nah, untuk mengatasi pesimis rasa itu, supaya nanti ke depannya kita bisa merdeka, dia benar-benar merdeka. Salah satunya ya utang budi sih, jangan sampai kita ada utang budi. Intinya itu kalau misalkan kita ditolong, kalau bisa harus tolong balik gitu. Nah itu sesuatu hal yang jadinya kita kuat gitu, meskipun kita udah ditolong misalkan ya harusnya kalau bisa ya balas budi lah, jadinya kita kuat. Kita ditolong oleh Cina ya, kalau bisa balas tuh Cinanya. Kalau nggak bisa balas kan nanti bisa jadi kan kayak negara-negara yang lain kan, kita bisa bayar utang pulaunya
diambil kan. Nah itu takutnya kita nggak bisa bayar utang, kamu nggak bisa bayar utang, jadi diambil, disita dan sebagainya. Ya kan negara kita diambil kan. Nah kalau bisa sedikit demi sedikit tuh dibalas tuh bau budinya. Dan saya rasa optimis sih nanti ke depan karena masih banyak juga memiliki cendekiawan para pemerintah yang baik, kiai-kiai dan ulama-ulama yang terus saling membantu dan mengingatkan dan juga mengedukasi masyarakat. Gitu saja. Nah, itu. Ya, saya mengutip salah satu tokoh luar negeri gitu yang mengatakan bahwa apa tuh tentang optimis dan pesimis. Tidak peduli kondisi kita, sikap kita pesimis atau optimis, karena keduanya bisa bermanfaat. Yang optimis bisa menciptakan pesawat, yang pesimis bisa menciptakan pelampung. Jadi intinya mau pesimis dan optimis, yang penting intinya bermanfaat nanti. Kayak gitulah. Nah, pesimis bisa membuat pelampung katanya. Coba. Iya. Kalau yang optimis bisa bikin pesawat. Kenapa yang pesimis bisa membuat pelampung? Karena takut tenggelam. Itu pesimis tapi gak pesimis sebenarnya gitu. Oh gitu. Pesimis ya, kalau pesimis banget ya nggak usah nyiapin pelampung, ya udah lompat tapi itu kan kuasa gitu, jadi lebih ke penyikapan optimis sama pesimis. Gitulah. Nah kemudian mungkin kata-kata penutup untuk malam hari ini ya tentang kemerdekaan dari masing-masing narasumber yang memberikan kalimat-kalimat penutup untuk malam ini. Boleh dari siapa dulu yang siap? Dari Renaldi ya. Kang Luis dulu aja lah. Fajar. Kalimat penutup besar. Fajar? Nggak ada? Oh, Ustad aja, Ustad. Penutup. Ada? Coach duluan, Coach. Coach duluan, Coach. Apa? Kalimat penutup lah buat malam ini tentang kemerdekaan. Merdeka. Merdeka. Kenapa? Ada. Apa ya? Merdeka lah ini. Belum menyiapkan ya. Kalimat, kata ya, itu mah kata ya. Kalau kalimat paling mengenai kemerdekaan. Intinya jangan lupa bayar utang. Jangan takut berbicara gitu. Kalau takut berarti masih belum merdeka. Oke ngomong karena merdeka. Jangan takut berbicara. Jangan lupa bayar utang. Belajar dengan giat. Jangan lupa sedekah lah, udah ada. Merdeka kita tak kalah gitu. Oke, banyak ya jangan lupanya. Mudah-mudahan memang tidak lupa gitu. Dari Ustaz Hanif. Merdeka. Ya yang tadi udah lupa saya juga sebenarnya. Coach, jadi gini Coach. Jadi closingnya mari buktikan slogan. Mari buktikan slogan. Iya, biar slogan gak cuman slogan. Ya. Ya udah. Oke, mari buktikan slogan. Renaldi. Ya Kang. Menyinggung ke tema sih Kang, yang pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya. Ya. Untuk mewujudkan itu sih. Bangkit lebih kuat. Kayaknya
butuh mental yang kuat juga sih kan. Oh, mental. Jadi Oh. latih terus mental, perkuat mental, jangan sampai mental. Itu sih kan. Waduh. Jadi fans Perkuat MU mental, aja sampai kalau mau kuat mental. ya mau jadi fans MU kuat dijamin. Posisi 20, Hey. Aduh. Perkuat Iya. mental, jangan mental. Mantul. Mantul. Hajar sekarang. Kepikir kayaknya ya keceritaan mah. Mau diundur jadi besok boleh lah. Tergampang. Naonnya. Sok searching boleh lah. Karena naon mau ada beja-beja. Oh. Intinya mah apa ya? Luar biasa. Oke. Siap-siap, terima kasih. Luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Pokoknya Intinya Indonesia belum merdeka. ya, maju mundurnya suatu negara tergantung rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, negaranya maju. Kalau rakyatnya buruk, ya tahu sendiri. Negara juga akan terpuruk. Itu dia. Ini yang paling berbobot Jarwo ya ini peringkat penutupnya benar. Benar ini. Best speaker in the night. Oke, nah sebelum kita akhiri, terima kasih teman-teman semua. Karena momen ini momen kemerdekaan, kita teriak merdeka. Ketika saya bilang Indonesia, kita teriak merdeka sambil mengepalkan tangan di sini di depan dada masing-masing. Nah, sudah siap semua? Sudah siap? Udah siap? Nah, kalau misal saya teriakan Indonesia merdeka, terus barikade musafir cinta gitu ya. Bisa. Nggak tahu ya kalau yang kedua mah. Oke nih, yang pertama moderator bilang Indonesia, kita merdeka. Nanti yang kedua narasumber yang bilang barikade, nah moderator yang bilang musafir. Oh, boleh. Yuk, 1, 2, 3. Indonesia merdeka. Barikade. Musafir cinta. Allah. Oke, terima kasih teman-teman semua atas waktunya malam hari ini mengisi. Mohon maaf ya netizen, mohon dimaafkan netizen. Ya, terima kasih para netizen yang tidak sengaja maupun sengaja menonton tayangan ini. Kemudian kalau berkenan silahkan subscribe dan share dan like dan dukung terus channel sosial media The Barikade. Mudah-mudahan dapat mengisi ruang-ruang kebaikan di sosial media gitu. Terima kasih teman-teman. Ustadz Hanif, Kang Mahdi, Renaldi, kemudian Kang Fajar. Pekan depan kita insya Allah ketemu lagi dengan tema yang baru dan tayangan yang menyegarkan. Ya, terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Mohon dimaafkan segala kekurangan dan kehilapan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.